Takdir. Peramal berusaha untuk meramalkan sesuatu yang benar-benar tidak dapat diramalkan. Sophie tetap memusatkan pandangannya ke kotak surat, sementara dia membaca tentang Demokritos. Tapi untuk berjaga-jaga, dia memutuskan berjalan menuju gerbang taman. Ketika membuka pintu depan, dia melihat sebuah amplop kecil di anak tangga depan. Dan jelas surat itu dialamatkan kepada Sophie Amundsen. Jadi dia telah diperdaya. Hari ini, ketika Sophie mengawasi kotak surat dengan saksama, si orang misterius telah menyelinap ke rumah dari sudut lain dan meletakkan surat itu begitu saja di atas anak tangga sebelum kabur ke hutan lagi. Sial, bagaimana dia tahu bahawa Sophie tengah mengawasi kotak surat hari ini? Apakah dia telah melihatnya di jendela? Bagaimanapun, Sophie merasa gembira menemukan surat itu sebelum ibunya tiba. Sophie kembali ke kamarnya dan membuka surat itu. Amplop itu sedikit basah di sudut-sudutnya, dan ada 2 lubang di pinggirnya. Mengapa begitu? Catatan kecil di dalamnya berbunyi, apakah kamu percaya pada takdir? Apakah penyakit itu hukuman dari para dewa? Kekuatan apa yang mengatur jalannya sejarah? Apakah dia percaya pada takdir? Dia sama sekali tidak yakin. Tapi, dia tahu banyak orang yang percaya. Ada seorang gadis di kelasnya yang membaca ramalan bintang dalam majalah. Namun, jika percaya pada astrologi, mereka barangkali juga percaya pada takdir. Sebab para ahli astrologi menyatakan bahawa posisi bintang-bintang mempengaruhi kehidupan manusia di atas bumi. Jika kamu percaya bahawa seekor kucing hitam yang melintasi jalanmu berarti sial, nah, itu artinya kamu percaya pada takdir, bukan? Ketika dia memikirkan hal itu, beberapa contoh lain mengenai fatalisme masuk ke benaknya. Mengapa begitu banyak orang mengetuk-ngetuk kayu, misalnya? Dan mengapa hari Jumaat tanggal 13 dianggap sebagai hari sial? Sophie pernah mendengar bahawa banyak hotel tidak mempunyai kamar bernomor 13. Itu pasti kerana banyak sekali orang yang percaya tahayul. Tahayul, alangkah anehnya kata itu. Jika kamu percaya pada astrologi atau hari Jumaat tanggal 13, itu adalah tahayul. Siapa yang berhak menyebut kepercayaan orang lain itu tahayul? Namun, Sophie yakin akan satu hal. Demokritos tidak percaya pada tahayul. Dia adalah seorang materialis. Dia hanya percaya pada atom dan ruang hampa. Sophie berusaha memikirkan pertanyaan-pertanyaan dalam catatan itu. Apakah penyakit itu hukuman dari para dewa? Tentunya tidak ada orang yang mempercayai hal itu sekarang ini. Namun teringat juga olehnya bahawa banyak orang beranggapan bahawa berdoa dapat membantu penyembuhan. Jadi bagaimanapun, mereka pasti percaya bahawa Tuhan mempunyai kekuasaan atas kesihatan orang-orang. Pertanyaan terakhir lebih sulit untuk dijawab. Sophie belum pernah terlalu banyak memikirkan apa yang mengatur jalannya sejarah. Itu pasti orang-orang, ya. Jika itu adalah Tuhan atau takdir, berarti manusia tidak mempunyai kehendak bebas. Gagasan mengenai kehendak bebas membuat Sophie memikirkan sesuatu yang lain. Mengapa dia harus menahan diri menghadapi filosof misterius ini yang mengajaknya bermain kucing-kucingan? Mengapa dia tidak dapat menulis surat kepadanya? Dia entah pria entah wanita, sangat mungkin meletakkan sebuah amplop besar lain di kotak surat pada malam hari atau suatu saat besok pagi. Sophie akan bersiap-siap agar surat untuk orang ini sudah bisa diberikan nanti. Sophie bergegas memulai. Memang sulit untuk menulis surat kepada seseorang yang tidak pernah dilihatnya. Dia bahkan tidak tahu orang itu pria atau wanita. Atau apakah dia sudah tua atau masih muda. Oleh kerana itu, sang filosof misterius mungkin malah seseorang yang telah dikenalnya. Dia menulis,
Filosof yang terhormat, pelajaran filsafat melalui surat-surat anda sangat kami hargai di sini. Tapi, kami merasa sedih kerana tidak mengenal siapa anda. Karena itu, kami meminta anda untuk menuliskan nama lengkap anda. Sebagai balasan, kami akan menunjukkan keramahan kami seandainya anda bersedia datang dan minum kopi bersama kami, tapi lebih baik ketika ibu ada di rumah. Dia bekerja dari pukul 7.30 pagi hingga pukul 5 sore setiap hari, dari Senin sampai Jumaat. Aku ada di sekolah pada hari-hari ini, tapi aku selalu tiba di rumah pada jam 2 suku siang, kecuali hari Khamis. Aku juga sangat pintar membuat kopi. Terima kasih sebelumnya, murid anda yang rajin, Sophie Amundsen, umur 14. Di bahagian bawah suratnya dia menulis harap dibalas. Sophie merasa surat itu terlalu resmi. Namun, sulit untuk mengetahui kata-kata mana yang harus dipilih jika kita menulis surat untuk seseorang tak dikenal. Dia memasukkan surat itu ke dalam sebuah amplop merah jambu dan menunjukkannya kepada sang filosof. Masalahnya adalah di mana meletakkan surat itu agar ibu tidak menemukannya. Dia harus menunggunya pulang sebelum meletakkannya di kotak surat. Dan dia juga harus ingat untuk berhenti di kotak surat pagi-pagi besok sebelum koran datang. Jika tidak ada surat baru yang ditujukan untuknya sore ini atau malam harinya, dia nanti harus meletakkan amplop merah jambu itu lagi. Mengapa semuanya harus demikian rumit? Malam itu, Sophie masuk ke kamarnya lebih awal, meskipun hari itu hari Jumaat. Ibunya berusaha untuk merayunya dengan pizza dan filem cerita di televisi. Tapi Sophie berkata bahawa dia lelah dan ingin pergi ke tempat tidur dan membaca. Sementara ibunya duduk menonton televisi, dia menyelinap keluar ke kotak surat dengan membawa suratnya. Ibunya jelas khawatir. Dia mulai berbicara kepada Sophie dengan nada yang berbeza sejak urusan dengan kelinci putih dan topi pesulap itu. Sophie tidak suka menjadi sumber kekhawatiran ibunya. Namun, dia tetap harus naik ke kamarnya dan mengawasi kotak surat. Ketika ibunya datang sekitar jam 11, Sophie sedang duduk di depan jendela memandang ke jalan. "Kamu jangan duduk diam di situ mengawasi kotak surat," katanya. "Aku dapat melihat apa pun yang kusukai." "Aku kira kamu pasti benar-benar sedang jatuh cinta, Sophie. Tapi jika dia akan memberimu surat lagi, dia pasti tidak akan datang pada tengah malam." Bah, Sophie muak dengan segala omongan tentang cinta. Tapi dia harus membiarkan ibunya tetap percaya bahawa hal itu benar. "Apakah dia orang yang memberitahumu tentang kelinci dan topi pesulap?" tanya ibunya. Sophie mengangguk. Dia tidak minum obat bius, bukan? Kini, Sophie merasa benar-benar kasihan kepada ibunya. Dia tidak boleh membiarkannya khawatir begini, meskipun tampaknya sungguh gila beranggapan bahawa hanya kerana seseorang mempunyai gagasan yang sedikit aneh, dia pasti mengidap sesuatu. "Orang-orang dewasa terkadang memang tolol," katanya. "Mam, aku janji tidak akan pernah menyentuh barang semacam itu, dan dia juga tidak." "Tapi, dia sangat berminat pada filsafat." "Apa dia lebih tua daripada kamu?" Sophie menggelengkan kepalanya. "Umurnya sama denganmu." Sophie mengangguk. "Nah, aku yakin dia sangat manis, sayang. Kini menurutku, kamu harus berusaha tidur." Namun, Sophie tetap duduk di dekat jendela selama waktu yang sepertinya berjam-jam. Akhirnya, dia hampir tidak dapat membuka matanya lagi. Saat itu jam 1. Dia baru saja akan pergi ke tempat tidur ketika dia tiba-tiba melihat sebuah bayang-bayang muncul dari hutan. Meskipun nyaris gelap di luar, dia dapat melihat bentuk sosok manusia. Itu seorang pria, dan Sophie mengira dia tampak sangat tua.
Tentu saja orang itu tidak seusia dengannya. Dia mengenakan semacam baret. Sophie bersumpah bahawa orang itu melihat ke atas ke arah rumah, tapi lampu kamar Sophie padam. Orang itu melangkah langsung ke kotak surat dan menjatuhkan sebuah amplop besar ke dalamnya. Ketika dia akan meninggalkannya, dilihatnya surat Sophie. Dia mengulurkan tangannya ke dalam kotak surat dan meraihnya. Saat berikutnya, dia berjalan cepat kembali ke hutan. Dia bergegas melalui jalan ke dalam hutan dan menghilang. Sophie merasakan jantungnya berdegup kencang. Insting pertamanya adalah lari mengejarnya dalam pakaian tidur, tetapi dia tidak berani mengejar seorang asing di tengah malam buta. Tapi dia tetap harus pergi keluar dan mengambil amplop itu. Setelah beberapa saat, dia menuruni tangga pelan-pelan, membuka pintu depan dengan diam-diam, dan lari ke kotak surat. Dalam sekejap, dia sudah kembali ke kamarnya dengan amplop di tangan. Dia duduk di atas tempat tidur, menahan nafas. Setelah beberapa menit berlalu dan keadaan tetap sunyi di dalam rumah, dia membuka surat itu dan mulai membaca. Dia tahu ini bukan merupakan jawapan untuk suratnya sendiri. Itu baru akan datang besok. Takdir. Selamat pagi lagi, Sophie ku sayang. Kalau kamu punya gagasan ke arah itu, biar aku jelaskan bahawa kamu tidak boleh sekali pun berusaha untuk mengamat-amatiku. Suatu hari nanti, kita akan bertemu. Tapi, akulah yang akan memutuskan waktu dan tempatnya. Dan itu tidak boleh ditawar-tawar lagi. Kamu tidak akan melanggar perintahku, bukan? Tapi kembali pada para filosof. Kita telah mengetahui bagaimana mereka berusaha menemukan penjelasan alamiah bagi perubahan-perubahan yang terjadi di alam. Sebelumnya, semua ini telah dijelaskan melalui mitos. Tahayul lama juga telah dihapuskan dari bidang-bidang lain. Kita melihat keberhasilannya dalam masalah penyakit dan kesihatan dan juga dalam peristiwa-peristiwa politik. Dalam kedua bidang itu, orang-orang Yunani sangat mempercayai fatalisme. Fatalisme adalah kepercayaan bahawa apapun yang terjadi telah ditentukan. Kita temukan kepercayaan ini di seluruh dunia, bukan hanya sepanjang sejarah, melainkan juga pada zaman kita sekarang ini. Di negeri-negeri Skandinavia, kita temukan adanya kepercayaan kuat pada lagnadan atau nasib dalam saga Islandia Edda. Kita juga menemukan kepercayaan, baik di Yunani kuno maupun di bagian-bagian dunia lainnya, bahawa orang-orang dapat mengetahui nasib mereka dari semacam ramalan. Dengan kata lain, nasib seseorang atau sebuah negara dapat diramalkan dengan berbagai cara. Kini, masih banyak orang yang percaya bahawa mereka dapat membaca nasib melalui kartu, raja tangan, atau meramalkan masa depan lewat bintang-bintang. Suatu versi khusus Norwegia dalam hal ini adalah meramalkan keberuntungan melalui cangkir kopi. Jika secangkir kopi telah kosong, biasanya masih ada sisa yang tertinggal di dasar cangkir. Ini dapat membentuk suatu gambaran atau pola tertentu paling tidak, jika kita biarkan imajinasi kita bebas. Jika dasar itu menyerupai mobil, itu mungkin berarti bahawa orang yang minum dari cangkir itu akan bepergian jauh dengan mobil. Dengan demikian, peramal berusaha untuk meramalkan sesuatu yang sesungguhnya tidak dapat diramalkan. Ini merupakan ciri khas dari segala bentuk ramalan. Dan justru kerana apa yang mereka lihat itu demikian kabur, sulit untuk menyangkal apa yang dikatakan oleh sang peramal. Jika menatap ke arah bintang-bintang, kita melihat lautan titik-titik yang berkelip-kelip. Bagaimanapun, selama berabad-abad selalu ada orang yang percaya bahawa bintang-bintang dapat menceritakan kepada kita sesuatu mengenai kehidupan di atas bumi.
Bahkan kini banyak pemimpin politik yang meminta nasihat dari para ahli astrologi sebelum mereka membuat keputusan penting. Peramal di Delphi. Orang-orang Yunani kuno percaya bahawa mereka dapat bertanya kepada peramal terkenal di Delphi mengenai nasib mereka. Apollo, dewa peramal, berbicara melalui pendeta wanita Pythia yang duduk di sebuah bangku tinggi di atas rekahan tanah, yang dari situ keluar asap hipnotis yang membuat Pythia tak sadarkan diri. Ini memungkinkannya untuk menjadi juru bicara Apollo. Ketika orang-orang datang ke Delphi, mereka harus mengajukan pertanyaan kepada pendeta peramal yang menyampaikannya kepada Pythia. Jawaban-jawabannya sangat kabur atau mengandung makna ganda sehingga para pendeta harus menerjemahkannya. Dengan cara itu, orang-orang mendapatkan manfaat dari kebijaksanaan Apollo dan percaya bahawa dia mengetahui segalanya, bahkan tentang masa depan. Ada banyak kepala negara yang tidak berani maju berperang atau mengambil keputusan besar lainnya sebelum mereka bertanya kepada sang peramal di Delphi. Para pendeta Apollo karenanya berfungsi sebagai semacam diplomat atau penasihat. Mereka adalah ahli-ahli yang memiliki pengetahuan luas tentang orang-orang dan negeri itu. Di atas pintu masuk ke kuil di Delphi, terpampang tulisan terkenal, "Kenali dirimu sendiri." Itu mengingatkan para pengunjung bahawa manusia tidak boleh mempercayai bahawa dirinya lebih dari sekadar makhluk hidup yang kelak akan mati dan tak seorang pun dapat lolos dari takdirnya. Orang-orang Yunani menyimpan banyak cerita tentang orang-orang yang takdirnya selalu membuntuti mereka. Sejalan dengan berlalunya waktu, sejumlah sandiwara tragedi ditulis tentang orang-orang yang tragis ini. Yang paling terkenal adalah tragedi Raja Oedipus. Sejarah dan ilmu pengobatan. Tapi, takdir tidak hanya mengatur kehidupan individu. Orang-orang Yunani percaya bahawa sejarah dunia pun diatur oleh takdir, dan bahawa keberuntungan dalam perang dapat diubah oleh campur tangan para dewa. Kini masih banyak orang yang percaya bahawa Tuhan atau kekuatan misterius lainlah yang menentukan jalannya sejarah. Namun pada saat yang sama ketika para filosof Yunani berusaha untuk menemukan penjelasan alamiah terhadap proses alam, para ahli sejarah pertama mulai mencari-cari penjelasan alamiah mengenai jalannya sejarah. Jika sebuah negara kalah dalam perang, balas dendam para dewa tidak lagi merupakan penjelasan yang dapat mereka terima. Ahli sejarah Yunani paling terkenal adalah Herodotus, tahun 484 hingga 424 sebelum Masehi, dan Thucydides, tahun 460 hingga 400 sebelum Masehi. Orang Yunani juga percaya bahawa penyakit dapat dianggap sebagai akibat campur tangan ilahi. Sebaliknya, para dewa dapat membuat orang kembali sihat jika mereka memberikan persembahan yang layak. Gagasan ini bukan hanya milik orang Yunani. Sebelum berkembangnya ilmu pengobatan moden, pandangan yang paling luas diterima adalah bahawa penyakit itu muncul kerana sebab-sebab supranatural. Kata influenza benar-benar mengandung arti pengaruh jahat dari bintang-bintang. Bahkan kini, ada banyak orang yang percaya bahawa beberapa penyakit AIDS, misalnya merupakan hukuman Tuhan. Banyak pula orang yang percaya bahawa orang yang sakit dapat disembuhkan dengan bantuan kekuatan supranatural. Bersamaan dengan timbulnya arah baru dalam filsafat Yunani, ilmu pengobatan Yunani pun bangkit dan berusaha untuk menemukan penjelasan alamiah menyangkut penyakit dan kesihatan. Pendiri ilmu pengobatan Yunani kabarnya adalah Hippocrates, yang dilahirkan di Pulau Kos sekitar tahun 460 sebelum Masehi. Pelindung paling penting untuk melawan penyakit, menurut tradisi medis Hippocrates, adalah sikap tidak berlebihan dan cara hidup yang sihat. Kesihatan adalah kondisi alamiah.
Jika penyakit datang, itu merupakan tanda bahawa alam telah melenceng dari jalurnya dikarenakan adanya ketidakseimbangan fisik atau mental. Jalan menuju kesihatan bagi setiap orang adalah melalui sikap moderat, keselarasan, dan jiwa yang sihat di dalam badan yang sihat. Kini, banyak pembicaraan mengenai etika medis, yang merupakan cara lain untuk mengatakan bahawa seorang doktor harus mempraktikkan ilmu pengobatan sesuai dengan aturan-aturan etika tertentu. Misalnya, seorang doktor tidak boleh memberi orang yang sihat resep narkotik. Seorang doktor juga harus menjaga kerahasiaan profesi, yang berarti bahawa dia tidak diizinkan untuk mengungkapkan sesuatu yang diceritakan oleh pasien kepadanya mengenai penyakitnya. Gagasan-gagasan ini berasal dari Hippocrates. Dia menuntut para muridnya untuk mengucapkan sumpah berikut ini. Saya akan mengikuti sistem atau aturan yang menurut kemampuan dan penilaian saya anggap bermanfaat bagi pasien saya, dan menghindar dari apapun yang merusak dan mengganggu. Saya tidak akan memberikan obat yang dapat mematikan kepada siapa saja meskipun diminta atau menyarankan nasihat semacam itu, dan dengan cara yang sama saya tidak akan memberi seorang wanita sarana untuk melakukan pengguguran kandungan. Setiap kali saya diminta mendatangi sebuah rumah, saya akan datang demi kebaikan si sakit dan akan menjauhkan diri dari tindakan jahat dan keji, dan lebih jauh dari rayuan kaum wanita atau pria, baik mereka orang merdeka mahupun budak. Apapun, dalam kaitan dengan praktik profesional saya, yang saya lihat atau dengar mengenai sesuatu yang tidak boleh diungkapkan sembarangan, saya akan tetap merahasiakannya. Selama saya tetap mematuhi sumpah ini, semoga saya diperkenankan untuk menikmati hidup dan mempraktikkan ilmu ini, dihormati oleh semua manusia di sepanjang zaman. Namun, seandainya saya melanggar sumpah ini, semoga nasib sebaliknya lah yang menimpa saya. Sophie bangun dengan kaget pada Sabtu pagi. Apakah itu hanya impian atau dia benar-benar telah melihat sang filosof? Dia mencari-cari di bawah bantal dengan satu tangan. Ya, di situ ada surat yang diterimanya semalam. Itu bukan hanya impian. Jelas dia telah melihat sang filosof. Dan lagi pula, dengan matanya sendiri, dia melihat orang itu mengambil suratnya. Dia meringkuk di atas lantai dan menarik semua halaman ketikan dari bawah tempat tidur. Tapi apa itu? Tepat di dekat tembok, ada sesuatu berwarna merah. Sebuah selendang, mungkin. Sophie menyusupkan tubuhnya ke bawah tempat tidur dan menarik keluar selendang sutera merah. Itu bukan miliknya, pasti. Dia mengamatinya lebih teliti dan menghembuskan nafas panjang ketika dilihatnya nama Hilde tertulis dengan tinta di sepanjang kelimannya. Hilde. Tapi siapakah Hilde? Bagaimana mungkin jalan mereka selalu berselisih begini? Bab Sokrates. Orang yang paling bijaksana adalah orang yang mengetahui bahawa dia tidak tahu. Sophie segera mengenakan daster dan bergegas menuju dapur. Ibunya sedang berdiri di dekat meja dapur. Sophie memutuskan untuk tidak mengatakan apapun mengenai selendang sutera itu. Apakah ibu sudah mengambil koran? Tanyanya. Ibunya berpaling. Mahukah kamu mengambilkannya untukku? Sophie melesat keluar pintu dalam sekejap, menuju kotak surat. Hanya koran. Dia tidak boleh berharap akan mendapat jawapan dalam waktu dekat kiranya. Di halaman depan koran itu dia membaca sesuatu mengenai batalion PBB Norwegia di Lebanon. Batalion PBB, bukankah itu cap pos yang terdapat pada kartu dari ayah Hilde? Namun, perangkonya Norwegia. Barangkali para serdadu PBB Norwegia mempunyai kantor pos sendiri. Kamu menjadi sangat tertarik pada koran, kata ibunya ketika Sophie kembali ke dapur.
Untungnya, ibunya tidak lagi berbicara tentang kotak surat dan sebagainya, baik ketika sarapan maupun selanjutnya pada hari itu. Ketika ibu pergi berbelanja, Sophie membawa surat mengenai takdir ke sarang. Dia terkejut melihat sebuah amplop putih kecil di samping kaleng kuih dengan surat-surat lain dari sang filosof. Sophie yakin sekali dia tidak meletakkannya di sana. Amplop ini juga basah di sudut-sudutnya. Dan di situ terdapat beberapa lubang, persis seperti yang telah diterimanya kemarin. Apakah sang filosof telah datang ke sini? Apakah dia tahu tentang tempat persembunyian rahasianya? Mengapa amplop itu basah? Semua pertanyaan ini membuat kepalanya pusing. Dia membuka surat itu dan membaca isinya. Sophie yang baik, aku membaca suratmu dengan penuh minat dan bukannya tanpa sedikit penyesalan. Sayangnya, aku harus mengecewakanmu berkenaan dengan undangan itu. Kita akan bertemu suatu hari nanti, tetapi mungkin agak lama juga sebelum aku dapat datang sendiri ke sana. Aku harus menambahkan bahawa mulai sekarang aku tidak lagi dapat mengirimkan sendiri surat-suratku. Lama-lama itu akan terlalu berbahaya. Kelak, surat-surat akan dikirimkan oleh utusan kecilku. Selain itu, surat-surat tersebut akan dibawa langsung ke tempat rahasia di taman ini. Kamu boleh terus menghubungiku kapan saja kamu merasa perlu. Caranya, letakkan sebuah amplop merah jambu dengan sepotong kuih atau segumpal gula di dalamnya. Jika utusan itu menemukannya, dia akan membawanya langsung kepadaku. NB. Sungguh tidak menyenangkan menolak undangan seorang gadis muda untuk minum kopi, tapi kadang-kadang itu terpaksa dilakukan. Dia membalik-balik surat itu. Kini, dia juga melihat bahawa ada beberapa kalimat yang ditulis di belakang. Adakah sesuatu yang disebut kesopanan alamiah? Orang yang paling bijaksana adalah yang mengetahui bahawa dia tidak tahu. Pengetahuan yang sejati berasal dari dalam. Barang siapa mengetahui yang benar akan bertindak benar. Sophie tahu bahawa kalimat-kalimat pendek yang tertulis di dalam amplop putih itu dimaksudkan untuk mempersiapkannya menerima amplop besar berikutnya yang akan tiba tak lama kemudian. Tiba-tiba, dia mendapatkan gagasan. Jika si utusan datang ke sarang untuk mengirimkan amplop coklat itu, Sophie dapat duduk saja di sana menantikan pria itu. Atau, dia seorang wanita. Dia pasti hanya dapat bertanya-tanya hingga pria atau wanita itu memberitahunya tentang sang filosof. Surat itu menyebutkan bahawa si utusan itu kecil. Mungkinkah dia seorang anak? Adakah sesuatu yang disebut kesopanan alamiah? Sophie tahu bahawa kesopanan adalah kata yang sudah ketinggalan zaman untuk rasa malu misalnya, kerana terlihat telanjang. Tapi, apakah memang wajar untuk merasa malu kerana itu? Jika sesuatu itu wajar, pikirnya, itu sama bagi setiap orang. Jadi, pastilah masyarakat yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh kita lakukan. Ketika nenek masih muda, tentu saja kita tidak boleh berjemur dengan dada terbuka. Tapi kini, kebanyakan orang menganggapnya wajar, meskipun hal itu dilarang keras di banyak negara. Inikah filsafat? Sophie bertanya-tanya. Kalimat berikutnya adalah, orang yang paling bijaksana adalah yang mengetahui bahawa dia tidak tahu. Lebih bijaksana dari siapa? Jika yang dimaksudkan sang filosof adalah bahawa seseorang yang menyadari dia tidak mengetahui segala sesuatu di dunia itu lebih bijaksana dibandingkan dengan seseorang yang hanya mengetahui sedikit, tetapi mengira bahawa dia mengetahui segalanya, itu memang tidak sulit untuk disetujui. Sophie tidak pernah memikirkan itu sebelumnya. Tapi semakin dalam dia berfikir, semakin jelas baginya bahawa mengetahui apa yang tidak kita ketahui adalah juga semacam pengetahuan.
Hal paling tolol yang diketahuinya adalah jika orang bersikap seolah-olah dia mengetahui segala sesuatu yang sama sekali tidak diketahuinya. Kalimat berikutnya adalah tentang pengetahuan sejati yang berasal dari dalam. Tapi, bukankah semua pengetahuan itu masuk ke kepala setiap orang dari luar? Selain itu, Sophie dapat mengingat beberapa kejadian ketika ibunya atau para guru di sekolah berusaha untuk mengajarinya sesuatu yang belum dapat diterimanya. Dan dia baru benar-benar mengetahui sesuatu ketika dia telah menambah suatu pengetahuan kepada dirinya sendiri. Bahkan, kadang-kadang, dia tiba-tiba memahami sesuatu yang sama sekali tidak dapat dia pahami sebelumnya. Itulah barangkali yang dimaksudkan orang dengan pencerahan. Sejauh ini, tidak ada masalah. Sophie mengira dia telah dapat mencerna dengan baik ketiga pertanyaan pertama. Tapi pernyataan berikutnya begitu aneh, sehingga mahu tak mahu, dia tersenyum. Barang siapa mengetahui yang benar akan bertindak benar. Apakah itu berarti bahawa jika seorang perampok bank merampok sebuah bank, itu kerana dia tidak mengetahui hal yang lebih baik? Sophie tidak berpendapat begitu. Sebaliknya, dia berpendapat bahawa baik anak-anak maupun orang dewasa melakukan hal-hal tolol yang mungkin mereka sesali sesudahnya, justru kerana mereka telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan penilaian mereka sendiri yang lebih baik. Ketika tengah duduk sambil berfikir, Sophie mendengar sesuatu menggerisik di tengah belukar kering di sisi lain pagar tanaman yang paling dekat dengan hutan. Mungkinkah itu si utusan? Jantungnya mulai berdegup lebih kencang. Kedengarannya seperti seekor binatang sedang mendekat dengan suara terengah-engah. Saat berikutnya, seekor labrador besar mendesak masuk ke dalam sarang. Mulutnya menggigit sebuah amplop coklat besar yang dijatuhkannya di kaki Sophie. Itu terjadi begitu cepat sehingga Sophie tidak sempat bereaksi. Saat berikutnya, dia duduk dengan amplop besar di kedua tangannya dan si labrador keemasan telah berlari masuk ke hutan lagi. Begitu semuanya berlalu, dia baru bereaksi. Dia mulai menangis. Dia duduk seperti itu sejenak, kehilangan seluruh perasaan akan waktu. Lalu tiba-tiba, dia melihat ke atas. Jadi, itulah utusannya yang termasyhur. Sophie mengembuskan napas lega. Jelas itulah sebabnya mengapa pinggiran amplop-amplop itu basah dan ada lubangnya. Mengapa hal ini tidak pernah terfikirkan olehnya? Kini, akalnya bisa menerima saran sang filosof agar menaruh sebuah kuih atau segumpal gula dalam amplop jika dia menulis surat kepada sang filosof. Dia mungkin tidak selalu secerdas yang diinginkannya, tapi siapa yang dapat menduga bahawa utusan itu adalah seekor anjing yang terlatih? Itu memang sedikit di luar kebiasaan. Kini dia bisa mengabaikan sama sekali keinginannya memaksa si utusan untuk mengungkapkan tempat tinggal Alberto Knox. Sophie membuka amplop besar itu dan mulai membaca. Bab Filsafat Athena. Sophie yang baik, ketika kamu membaca ini, kamu mungkin telah bertemu Hermes. Tapi kalau belum, aku tambahkan di sini bahawa dia adalah seekor anjing. Tapi jangan khawatir, kelakuannya sangat baik dan lagi pula, jauh lebih cerdas dibandingkan dengan banyak orang. Dia sama sekali tidak pernah berusaha untuk menimbulkan kesan bahawa dia lebih pandai daripada yang sebenarnya. Perlu juga kamu ketahui bahawa namanya bukannya tanpa makna. Dalam mitologi Yunani, Hermes adalah utusan para dewa. Dia juga dewa para pelaut. Tapi kita tidak akan mengurusi hal itu, setidak-tidaknya untuk saat ini. Yang lebih penting adalah bahawa Hermes juga memberikan namanya untuk kata hermetik, yang berarti tersembunyi atau tak terjangkau. Bukannya tidak cocok dengan tugas Hermes untuk menjaga agar kita berdua tetap tersembunyi satu sama lain.
Jadi, si utusan telah diperkenalkan. Tentu saja dia akan datang kalau namanya dipanggil dan berkelakuan sangat baik. Tapi kembali pada filsafat, kita telah menyelesaikan bahagian pertama pelajaran itu. Aku mengacu kepada para filosof alam dan tindakan mereka untuk tegas-tegas menjauhkan diri dari gambaran mitologis dunia. Kini, kita akan bertemu dengan 3 filosof klasik besar, Sokrates, Plato, dan Aristoteles. Masing-masing dengan caranya sendiri, para filosof ini mempengaruhi seluruh peradaban Eropah. Para filosof alam itu juga disebut pra-Sokrates, sebab mereka hidup sebelum zaman Sokrates. Meskipun Demokritus meninggal beberapa tahun setelah Sokrates, semua gagasannya termasuk filsafat alam pra-Sokrates. Sokrates mewakili suatu era baru, secara geografis maupun temporal. Dia adalah filosof besar pertama yang dilahirkan di Athena, dan baik dia maupun kedua penerusnya hidup dan bekerja di sana. Kamu mungkin ingat bahawa Anaxagoras juga hidup di Athena sebentar, tetapi kemudian diusir keluar, sebab dia mengatakan bahawa matahari adalah sebuah batu merah panas. Nasib Sokrates tidak lebih baik. Sejak zaman Sokrates, Athena merupakan pusat kebudayaan Yunani. Juga penting untuk dicatat perubahan karakter dalam proyek filsafat itu sendiri, sementara ia berkembang dari filsafat alam hingga Sokrates. Tapi, sebelum kita menemui Sokrates, mari kita ketahui sedikit tentang kaum sofis yang menguasai panggung Athena pada masa hidup Sokrates. Angkat tirai, Sofi. Sejarah gagasan-gagasan itu seperti sebuah drama dengan banyak babak. Manusia sebagai pusat. Setelah sekitar tahun 450 sebelum Masehi, Athena merupakan pusat kebudayaan di dunia Yunani. Sejak masa ini, filsafat mengambil arah baru. Para filosof alam hanya memusatkan perhatian pada hakikat dunia fisik semata. Karena itulah mereka menempati posisi sentral dalam sejarah sains. Di Athena, minat kini dipusatkan pada individu dan kedudukannya dalam masyarakat. Secara lambat laun, demokrasi berkembang dengan majlis-majlis rakyat dan pengadilan hukum. Agar demokrasi dapat dijalankan, orang-orang harus cukup berpendidikan agar dapat ambil bagian dalam proses demokrasi. Kita telah melihat di zaman kita sendiri bagaimana demokrasi yang masih muda membutuhkan keterbukaan pikiran masyarakat. Bagi para penduduk Athena, yang paling penting adalah menguasai seni berpidato, yang berarti mengatakan berbagai hal dengan cara yang meyakinkan. Sekelompok guru dan filosof keliling dari koloni-koloni Yunani berkumpul di Athena. Mereka menamakan diri kaum sofis. Kata sofis berarti seseorang yang bijaksana dan berpengetahuan. Di Athena, kaum sofis mencari nafkah dengan mengajar para warga negara dengan imbalan wang. Kaum sofis mempunyai satu ciri yang sama dengan para filosof alam. Mereka bersikap kritis terhadap mitologi tradisional. Namun pada saat yang sama, kaum sofis menolak apa yang mereka anggap sebagai spekulasi filsafat yang tak berguna. Mereka berpendapat bahawa meskipun ada jawapan untuk pertanyaan filosofis, manusia tidak dapat mengetahui kebenaran mengenai teka-teki alam dan jagat raya. Dalam filsafat, pandangan seperti ini dinamakan skeptisisme. Namun bahkan jika kita tidak dapat mengetahui jawapan seluruh teka-teki alam, kita tahu bahawa orang-orang harus belajar untuk hidup bermasyarakat. Kaum sofis memilih untuk menyibukkan diri mereka dengan masalah manusia dan kedudukannya dalam masyarakat. Manusia adalah ukuran dari segala sesuatu, kata seorang sofis Protagoras kira-kira tahun 485 hingga 410 sebelum Masehi. Dengan itu, yang dimaksudkannya adalah bahawa masalah, apakah sesuatu itu benar atau salah, baik atau buruk,
harus selalu dipertimbangkan dalam kaitannya dengan kebutuhan-kebutuhan seseorang. Ketika ditanya apakah dia percaya kepada para dewa Yunani, dia menjawab, pertanyaan itu terlalu kompleks sedangkan hidup ini terlalu singkat. Seseorang yang tidak mampu mengatakan dengan tegas apakah dewa-dewa atau Tuhan itu ada dinamakan seorang agnostik. Kaum sofis biasanya orang-orang yang telah banyak bepergian dan melihat berbagai bentuk pemerintahan. Baik aturan maupun hukum setempat di negara-negara kota bisa sangat beragam. Ini mendorong kaum sofis untuk bertanya apakah yang alamiah dan apa yang diharuskan kerana desakan dari masyarakat. Dengan melakukan ini, mereka merintis jalan bagi timbulnya kritik sosial di negara kota Athena. Misalnya, mereka dapat mengemukakan bahawa penggunaan ungkapan seperti kesopanan alamiah tidak selalu dapat dipertahankan, sebab jika memang kesopanan itu alamiah, mestinya itu adalah sesuatu yang terlahir bersama kita, suatu bawaan lahir. Tapi apakah itu memang bawaan lahir, Sophie, ataukah itu kerana desakan masyarakat? Bagi seseorang yang telah menjelajahi dunia, jawabannya mestinya sederhana, adalah tidak alamiah, atau bukan bawaan lahir jika kita merasa malu bertelanjang di tempat umum. Sopan atau tidak jelas merupakan masalah aturan sosial. Seperti yang dapat kamu bayangkan, kaum musafir sofis itu menciptakan pergulatan sengit di Athena dengan mengemukakan bahawa tidak ada norma mutlak untuk menentukan apa yang benar dan apa yang salah. Sokrates, sebaliknya, berusaha untuk membuktikan bahawa beberapa norma itu sesungguhnya mutlak dan secara universal benar. Siapakah Sokrates? Sokrates, tahun 470 hingga 399 sebelum Masehi, barangkali adalah tokoh paling penuh teka-teki dalam seluruh sejarah filsafat. Dia tidak pernah menulis sebaris kalimat pun. Namun, dia merupakan salah seorang filosof yang mempunyai pengaruh paling besar terhadap pemikiran Eropah, dan itu sama sekali bukan kerana cara kematiannya yang dramatis. Kita tahu dia dilahirkan di Athena, dan bahawa dia menjalani sebagian besar hidupnya di alun-alun dan pasar-pasar untuk berbicara dengan orang-orang yang ditemuinya di sana. Pohon-pohon di daerah pedesaan tidak mengajarkan apa-apa padaku, katanya. Dia juga dapat tenggelam dalam pemikiran selama berjam-jam tanpa henti. Bahkan pada masa hidupnya, dia dianggap agak membingungkan, dan tak lama setelah kematiannya, dia dianggap sebagai pendiri sejumlah aliran pemikiran filsafat yang berbeza-beza. Kenyataan bahawa dia begitu penuh teka-teki dan membingungkan telah memungkinkan berbagai aliran pemikiran yang berlainan untuk menyatakan dia sebagai pendirinya. Sokrates, kita tahu pasti bahawa dia sangat buruk rupa. Perutnya gendut, matanya menonjol, dan hidungnya pendek serta besar. Namun dikatakan bahawa batinnya sangat bahagia. Juga dikatakan bahawa anda dapat menemukannya pada masa sekarang, anda dapat menemukannya di masa lampau, tapi anda tidak akan pernah menemukan padanannya. Sekalipun demikian, dia dihukum mati kerana aktivitas filsafatnya. Kehidupan Sokrates hanya dapat kita ketahui melalui tulisan-tulisan Plato, iaitu salah seorang muridnya dan yang menjadi salah satu filosof terbesar sepanjang masa. Plato menulis sejumlah dialog atau diskusi-diskusi yang didramatisasi mengenai filsafat, tempat dia menggunakan Sokrates sebagai tokoh utama dan juru bicaranya. Karena Plato menyuarakan filsafatnya sendiri melalui mulut Sokrates, kita tidak dapat yakin apakah kata-kata dalam dialog-dialog itu benar-benar pernah diucapkan olehnya. Maka, tidak mudah untuk membedakan antara ajaran-ajaran Sokrates dan filsafat Plato.
Masalah yang sama menimpa banyak tokoh sejarah lain yang tidak meninggalkan penjelasan tertulis. Contoh klasik, tentu saja, adalah Yesus. Kita tidak dapat merasa yakin bahawa Yesus, dalam sejarah itu benar-benar mengucapkan kata-kata yang dinyatakan oleh Matius dan Lukas berasal darinya. Begitu pula, apa yang sesungguhnya diucapkan oleh Sokrates dalam sejarah akan selalu diliputi misteri. Namun, siapa Sokrates sesungguhnya, relatif tidak penting. Penggambaran Plato mengenai Sokrates itulah yang telah mengilhami para pemikir di dunia barat selama hampir 2,500 tahun. Seni berdiskusi. Hakikat seni Sokrates terletak dalam fakta bahawa dia tidak ingin menggurui orang. Sebaliknya, dia memberi kesan sebagai seseorang yang selalu ingin belajar dari orang-orang lain yang diajaknya berbicara. Jadi, bukannya memberi kuliah seperti layaknya seorang guru tradisional, dia mengajak berdiskusi. Tentu saja dia tidak mungkin dapat menjadi seorang filosof termasyhur kalau dia membatasi diri dengan hanya mendengarkan orang-orang lain. Dia pun tidak akan dihukum mati jika begitu. Tapi dia hanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan, terutama untuk memulai percakapan, seakan-akan dia tidak mengetahui apa-apa. Dalam diskusi itu, dia biasanya berhasil membuat para penentangnya mengakui kelemahan argumen-argumen mereka, dan kerana tersudut, mereka akhirnya menyadari apa yang benar dan apa yang salah. Sokrates, yang ibunya adalah seorang bidan, sering mengatakan bahawa ilmunya itu seperti ilmu bidan. Dia tidak melahirkan sendiri anak itu, tetapi dia ada untuk membantu selama kelahiran. Begitu pula, Sokrates menganggap tugasnya seperti membantu orang-orang melahirkan wawasan yang benar, sebab pemahaman yang sejati harus timbul dari dalam diri sendiri. Itu tidak dapat ditanamkan oleh orang lain. Dan hanya pemahaman yang timbul dari dalam itulah yang dapat menuntun kepada wawasan yang benar. Akan aku kemukakan dengan lebih jelas, kemampuan untuk melahirkan adalah suatu ciri alamiah. Dengan cara yang sama, setiap orang dapat menangkap kebenaran-kebenaran filosofis jika mereka mahu menggunakan akal mereka sendiri. Menggunakan akal sendiri berarti masuk ke dalam diri sendiri dan memanfaatkan apa yang ada di sana. Dengan berlagak bodoh, Sokrates memaksa orang-orang yang ditemuinya untuk menggunakan akal sehat mereka. Sokrates dapat berpura-pura bodoh atau menunjukkan dirinya lebih tolol daripada yang sebenarnya. Kita menamakan ini ironi Sokrates. Ini memungkinkannya untuk terus mengungkap kelemahan pemikiran orang-orang. Dia tidak keberatan untuk melakukan ini di tengah alun-alun kota. Jika kamu bertemu Sokrates, kamu mungkin akan dipermalukan di depan publik. Maka tidaklah mengherankan bahawa, sejalan dengan berlalunya waktu, orang-orang menganggapnya sangat menjengkelkan, terutama orang-orang yang mempunyai kedudukan tinggi dalam masyarakat. Athena itu seperti seekor kuda yang lembam, demikian perkataannya yang sangat terkenal, dan akulah pengganggu yang menyengatnya agak beringas. Apa yang kita lakukan terhadap para pengganggu, Sophie? Suara ilahi. Bukan maksudnya untuk menyeksa sesama makhluk jika Sokrates terus menyengat mereka. Suara hatinya tidak memberinya pilihan lain. Dia selalu mengatakan bahawa dia menyimpan suara ilahi dalam dirinya. Sokrates mengajukan protes, misalnya, terhadap tindakan menghukum mati orang. Dia juga menolak untuk memberi informasi kepada musuh-musuh politiknya. Inilah yang akhirnya membuatnya kehilangan nyawa. Pada tahun 399 sebelum Masehi, dia didakwa memperkenalkan dewa-dewa baru dan merusak kaum muda, serta tidak mempercayai dewa-dewa yang telah diterima. Dengan mayoritas tipis, juri yang terdiri dari 500 orang menyatakannya bersalah.
besar kemungkinan dia dapat mengajukan kelonggaran. Setidak-tidaknya, dia dapat menyelamatkan nyawanya dengan setuju untuk meninggalkan Athena. Tapi kalau dia melakukan ini, dia bukanlah Sokrates. Dia menghargai hati nuraninya dan kebenaran lebih tinggi dibandingkan dengan nyawanya sendiri. Dia meyakinkan juri bahawa dia hanya bertindak demi kepentingan negara. Namun, dia tetap dihukum untuk meminum racun cemara. Tak lama kemudian, dia minum racun itu di hadapan sahabat-sahabatnya dan meninggal. Mengapa, Sophie? Mengapa Sokrates harus mati? Orang-orang telah mengajukan pertanyaan ini selama 2,400 tahun. Namun, dia bukan satu-satunya orang dalam sejarah yang mempertahankan pendirian hingga akhir hayatnya dan menyongsong kematian demi keyakinannya. Aku telah menyebutkan Yesus sebelum ini, dan sesungguhnya ada beberapa hal yang sama antara keduanya. Baik Yesus maupun Sokrates adalah tokoh yang penuh teka-teki, juga bagi rekan-rekan sezaman mereka. Tak satu pun di antara mereka menuliskan sendiri ajaran-ajarannya, maka kita terpaksa mempercayai gambaran yang kita dapatkan tentang mereka dari murid-murid mereka. Tapi kita tahu bahawa mereka berdua adalah jagoan dalam seni berdiskusi. Mereka berdua berbicara dengan keyakinan diri yang khas yang dapat memikat, tetapi juga menjengkelkan orang. Dan yang tak kalah penting, mereka berdua percaya bahawa mereka berbicara atas nama sesuatu yang lebih besar daripada mereka sendiri. Mereka menantang kekuasaan masyarakat dengan mengecam segala bentuk ketidakadilan dan korupsi. Dan akhirnya aktivitas-aktivitas mereka mengakibatkan mereka kehilangan nyawa. Pengadilan Yesus dan Sokrates juga menunjukkan kesejajaran yang sangat jelas. Mereka berdua dapat menyelamatkan diri dengan memohon belas kasihan. Namun, mereka merasa mempunyai sebuah misi yang pasti gagal kecuali jika mereka tetap teguh pada pendirian hingga akhir hayat. Dan dengan menyongsong kematian secara berani, mereka berhasil mendapatkan pengikut yang sangat banyak, juga setelah mereka meninggal.